Oke, hari ini saya Putra, saya Abraham Billy mau menjelasin tentang tingkat keanekaragaman hayati yang berada di bab 1. Nah, jadi kan karena saya remet, jadi saya bikin video kayak gini ya, Sir ya. Maaf ya, Sir, kalau ngomongnya agak kesendet-sendet atau gimana, Sir ya. Saya berusaha jelasin ya, Sir. Jadi keanekaragaman hayati atau biodiversitas. Nah, itu adalah variasi organisme hidup yang ada pada tiga tingkatan, yaitu tingkat gen, spesies, dan ekosistem. Nah, keanekaragaman hayati menurut UU nomor 5 tahun 1994 adalah keanekaragaman di antara makhluk hidup dari sumber termasuk diantaranya daratan, laut, dan ekosistem akuatik lain serta kompleks-kompleks ekolog. Nah, yang merupakan bagian dari keanekaragaman mencakup keanekaragaman spesies, antar spesies, dengan ekosistem. Nah, menurut Soerjarni tahun 1996, keanekaragaman hayati menyangkut keunikan suatu spesies dan genetik di mana makhluk hidup tersebut berada. Keanekaragaman hayati disebut unik karena spesies hidup di suatu habitat khusus atau makanan yang dimakan sangat khas. Contohnya komodo yang hanya ada di Pulau Komodo, Rinca flores, Gil matong, Gil dasmi, dan pada panda yang hidup di Tiongkok hanya memakan daun. Nah, untuk keanekaragaman gen adalah variasi atau perbedaan gen yang terjadi dalam suatu jenis atau spesies makhluk hidup. Nah, contohnya itu ada buah durian. Nah, yang kedua itu ada namanya keanekaragaman jenis atau spesies. Nah, jadi di anekaragaman jenis ini itu perbedaan yang dapat ditemukan pada komunitas. Nah, contohnya misal deh ada macan kan yang bergaris-garis gitu sama macan tutul. Terus ada singa jantan tuh yang rambutnya tebal, sama singa betina tuh yang gak ada rambutnya, polosan jadi. Nah, kayak gitu. Nah, habis itu yang ketiga itu ada keanekaragaman ekosistem. Ekosistem terbentuk karena berbagai kelompok spesies yang menyesuaikan dirinya di lingkungannya. Kemudian terjadi hubungan yang saling mempengaruhi antar satu spesies dan spesies lain, antara spesies di lingkaran abiotik tempat hidupnya. Misalnya suhu, udara, air, tanah, kelembapan, cahaya, matahari, dan mineral. Ekosistem bervariasi sesuai spesies pembentuknya. Ekosistem alami antara lain hutan, rawa, terumbu karang, laut, dan padang lamun. Nah, habis itu ada namanya agroekosistem, memiliki keanekaragaman spesies dan kebun. Maksudnya agroekosistem memiliki keanekaragaman spesies yang lebih rendah dibandingkan dengan ekosistem alamiah, tetapi memiliki keanekaragaman genetik yang lebih tinggi. Nah, berikutnya itu saya akan jelasin tentang klasifikasi makhluk hidup. Nah, klasifikasi makhluk hidup adalah pengelompokan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri tertentu yang dimiliki cabang hidup biologi yang mempelajari klasifikasi makhluk hidup disebut taksonomi. Nah, yang pertama ada klasifikasi sistem alamiah. Klasifikasi sistem alamiah adalah klasifikasi untuk membentuk takson-takson yang bersifat alamiah. Nah, dasar yang digunakan adalah persamaan sifat, terutama sifat morfologinya. Dan klasifikasi sistem alamiah ditemukan pertama kali oleh Aristoteles. Nah, yang kedua itu ada
klasifikasi sistem artifisial atau buatan. Nah, klasifikasi sistem artifisial adalah klasifikasi untuk tujuan praktis, misalnya berdasarkan kegunaannya tumbuhnya dikelompokkan menjadi tanaman obat seperti jahe, kina, kayu putih, dan ginseng. Nah, berikutnya itu ada klasifikasi sistem filogenetik. Nah, klasifikasi sistem filogenetik itu diperkenalkan sejak munculnya teori evolusi yang ditemukan oleh Charles Darwin pada tahun 1859 pada sistem filogenetik filogenetik. Nah, itu berikutnya ada klasifikasi sistem modern. Klasifikasi sistem modern dibuat berdasarkan hubungan kekerabatan organisme atau filogenetik, ciri gen atau kromosom, serta ciri biokimia. Pada klasifikasi sistem modern, selain menggunakan dasar perbandingan ciri-ciri morfologi, struktur, autonomi, fisiologi, dan etologi yang dilakukan perbandingan struktur molekuler dan organisme yang diklasifikasikan. Nah, berikutnya itu ada namanya itu kesamaan ciri semakin banyak itu jadi kayak menurun. Terus yang pertama itu jumlah takson semakin banyak itu naik. Itu ada kingdom atau renum, habis itu ada filum atau divisi, ada kelas, ordo, famili, genus, spesies, dan varietas atau ras. Nah, oke, kita masuk ke bab 2. Jadi di bab 2 ini kita bahas tentang virus. Nah, sejarah penemuan virus pada tahun 1883 ditemukan oleh Adolf Meyer ketika sedang meneliti penyebab penyakit mozaik pada tanaman tembakau. Penyakit mozaik tersebut menyebabkan bercak-bercak pada daun tembakau sehingga menghambat pertumbuhan daun. Oleh karena itu, penyakit tersebut berhasil ditemukan dari tanaman. Nah, habis itu satu dasawarsa kemudian pada tahun 1892, seorang ilmuwan Rusia bernama Dmitri Ivandovsky melakukan percobaan menyaring getah tanaman tembakau khusus untuk menyaring bakteri. Setelah itu, hasil saringan itu ditularkan pada tanaman sehat. Ternyata filtrat masih menimbulkan penyakit mozaik. Nah, berikutnya pada tahun 1897, seorang ahli Belanda bernama Martinus Beijerinck melakukan eksperimen yang membuktikan bahwa agen penginfeksi yang terdapat di dalam getah tembakau daun berkembang biak. Beijerinck menyemprotkan getah yang telah disaring ke tanaman untuk menginfeksikan tanaman berikut dan seterusnya hingga beberapa kali permindahannya. Ternyata kemampuan patogen tersebut tidak berkurang setelah beberapa kali. Nah, berikutnya itu ada pada tahun 1935, ilmuwan Amerika bernama Wendell Stanley yang berhasil mengkristalkan virus tobacco mozaik. Nah, penemuan Wendell Stanley bahwa virus dapat dikristalkan menjadi berita yang sangat menarik tetapi sekaligus membingungkan. Nah, lantas apakah virus itu benda mati? Nah, virus itu jadi bisa hidup dalam diri kita. Virus itu yang pertama kali bisa mengkristalkan itu ada dari Wendell Stanley pada tahun 1935. Nah, jadi sekian dari saya tentang penjelasan bab 1 dan bab 2. Terima kasih sudah mendengar.